Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Ririn saat mendaki Gunung Arjuno yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama saya Ririn. Pada waktu itu tahun 2008, saya dan 10 orang teman saya mendaki Gunung Arjuno. Kami berangkat dari Surabaya sore hari, jadi kami sampai di base camp Tretes sekitar jam 9 malam. Kami langsung melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, kita bersiap untuk melakukan pendakian. Kita berdoa sebelum memulai pendakian. Setelah berdoa, kami mulai perjalanan. Awalnya perjalanan dari base camp sampai pos 1 cukup lancar. Namun di tengah perjalanan, gerimis pun turun. Kami tetap melanjutkan perjalanan ke pos 2, yaitu Kop-Kopan. Di sini mulai ada kejadian ganjil. Mungkin karena jalurnya lumayan menanjak, serta gelapnya malam yang membuat pandangan kami agak berkurang. Rombongan kami terpisah menjadi 2 kelompok. Yang ada di kelompok belakang ada saya, Hesti, Randy, dan Bima. Kami memang sengaja jalan santai saja, istilahnya nggak mau ngoyo. Di tengah perjalanan setelah saya melewati makam yang ada di kiri jalan, tiba-tiba ada mas-mas pendaki dari rombongan lain yang jalan mendahului saya. Dalam hati saya senang karena ternyata masih ada pendaki lain yang jalan selain rombongan kami malam itu. Mas-mas pendaki itu jalan tepat di depan saya, sekitar 3 meter di depan saya. Saya melihat jaket berwarna merah jatuh dari carrier mas-mas pendaki tersebut. Saya berkata, "Mas, tadi jaketnya jatuh tuh di situ," sambil nunjuk ke arah jaket tadi jatuh, dan ternyata setelah dilihat gak ada apapun dan tidak ada jaket jatuh. Oke lah, saya positive thinking. Mungkin itu cuma imajinasi saya karena sudah lelah. Singkat cerita, saya sampai di pos Kop-Kopan dan mencari kelompok kami. Di sana mereka sudah mendirikan tenda dan sudah melakukan aktivitas memasak. Jadi saya dan ketiga teman saya tinggal menikmatinya dan langsung istirahat. Keesokan harinya setelah masak dan berfoto-foto sekitar pukul 8 pagi, kami mulai beres-beres dan melanjutkan pendakian ke pos 3, yaitu pos Pondokan. Kami berjalan seperti biasa, lalu salah satu teman saya bilang kalau ia mendengar suara mobil jeep. Lalu kami mikir, mana mungkin jeep bisa naik ke sini? Orang jalannya aja terjal banget, batunya aja gede-gede banget. Tiba-tiba tidak lama setelah saya berbicara seperti itu, nongol sebuah mobil jeep dari belakang. Lalu salah satu teman saya melambaikan tangan terus bilang, "Mas, nebeng." Ternyata mas pengemudi jeepnya berhenti dan benar mau nebengin kami. Alhamdulillah, akhirnya kami yang cewek-cewek naik jeep dan yang cowok tetap jalan, tetapi karirnya kita naikin ke mobil jeep. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, jeepnya berhenti lagi dan naikin seorang bapak-bapak, dan ternyata bapak-bapak itu adalah salah satu penjual di warung yang ada di pos Pondokan. Sampai di pos Pondokan sekitar jam setengah 1 siang, kami istirahat dan ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu teman-teman cowok yang belum kelihatan batang hidungnya. Kami sholat zuhur, makan siang, dan ngopi di warung bapak yang tadi ketemu di jeep. Jam 3 sore, kami pamit ke bapak penjual warung dan melanjutkan perjalanan menuju ke area camp di dekat Lembah Kidang. Di sana sudah banyak tenda para pendaki yang sudah berjajar rapi. Langsung saja kami mendirikan tenda,
lalu membuat makanan dan istirahat. Sekitar jam 11 malam kami bangun untuk persiapan summit. Kami sengaja summit malam karena kami ingin melihat sunrise-nya Gunung Arjuno. Sesudah persiapan summit kami semua berdoa dan mulai melakukan perjalanan. Pas di lembah Kidang itu saya mendengar ada suara perempuan ketawa-ketawa. Tapi saya abaikan saja dan saya hanya menunduk ke bawah, tidak berani lihat kiri kanan karena sangat gelap dan kanan kiri hutan. Pas mulai masuk alas Lali Jiwo, kami kebingungan mencari jalur karena memang sangat gelap dan sangat sepi. Tidak ada pendaki lain selain kami bersepuluh. Singkat cerita, kami menemukan jalan setapak dan kami merasa lega karena kami pikir itu adalah jalur menuju puncak. Setelah kami menelusuri jalur tersebut, saya merasa aneh karena lama-kelamaan kita seperti masuk hutan dan salah satu teman saya terpaksa membuat jalur baru, yaitu dengan memotong beberapa semak belukar supaya bisa kita lewati. Karena tidak menemukan titik terang, akhirnya kami berjalan ke kanan terus dan sampailah kita di sebuah kayak sungai kering yang banyak batunya dan batunya itu besar-besar. Oke, kita terus menelusuri jalan itu. Lama sekali, tapi tidak menemukan tanda-tanda puncak. Akhirnya sampai persediaan air kami tinggal separuh botol besar dan kami melakukan diskusi kalau kita tidak bisa meneruskan perjalanan menuju puncak. Akhirnya 4 dari kami memutuskan untuk menunggu di tempat dan termasuk saya, dan yang lain tetap jalan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tidak lama setelah itu, sekitar 15 menit kemudian, saya merasa ada sorot lampu dari atas menyoroti kami. Saya terkejut dan ternyata teman-teman saya yang melanjutkan perjalanan tadi turun kembali. Dan mereka bilang bahwa di atas sana sudah ada batu yang besar banget, hampir mirip tebing, yang sudah tidak bisa dipanjat. Jadi mereka terpaksa kembali. Oke lah, sambil menunggu matahari terbit untuk melanjutkan turun, kami pun membangun tenda di tempat asing tersebut. Kami membuat api unggun di sana untuk menghangatkan badan karena malam ini terasa sangat dingin. Setelah 3 jam kami di sana, mata saya seperti selalu ingin melihat ke satu pohon besar yang ada di dekat tenda kami. Entah kenapa, tiba-tiba pas saya menoleh ke arah pohon itu, saya melihat kuntilanak sedang menatap saya. Kuntilanak itu tepat berada di samping pohon. Mata saya dan mata kuntilanak itu saling melihat. Langsung saya buang muka. Penampakan itu sangat jelas. Singkat cerita, setelah hari agak mulai terang, kami pun turun. Kecewa sudah pasti karena gagal melihat sunrise-nya Gunung Arjuno. Tapi apa boleh buat. Sesampainya di pos pondokan, kami berhenti karena kemarin kami yang para cewek sudah janjian sama mas-mas pengemudi jeep untuk menjemput kami lagi. Pas sudah ditunggu-tunggu hampir 1 jam, ternyata masnya tidak datang-datang. Akhirnya para cowok ngebujuk kita untuk nungguin sambil jalan. Soalnya hari sudah mulai mendung. Oke lah, terpaksa kami para cewek jalan. Sepanjang perjalanan kami membicarakan mas-mas pengemudi jeep yang PHP itu. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kita kayak mendengar suara mobil jeep dari arah bawah. Dan kami pikir itu adalah mobil jeep yang kemarin. Pas ditungguin sekitar 15 menit, ternyata nggak nongol-nongol juga. Oke lah, mungkin kami terlalu berharap, jadinya berhalusinasi. Pas jalan lagi sekitar 1 jaman, kita kayak mendengar suara mobil jeep lagi lebih kencang dari suara sebelumnya. Seakan-akan mobil itu 5 meter di belakang kami. Sampai kami itu yang awalnya jalan di tengah jadi minggir semua karena takut ketabrak. Dan ternyata tetap tidak ada yang lewat. Hesti berkata, "Suara apaan ya tadi itu?" "Jelas banget suara mobil jeep yang kemarin." Randy berkata, "Iya, masa sih kita berhalusinasi, orang semuanya dengar kok." Tanpa pikir panjang, kami tetap jalan terus dan mengabaikan suara itu. Sampai di pos kop-kopan,
Kami mengambil air dari sumber air di situ dan melakukan perjalanan lagi. Kami jalan santai sambil sesekali istirahat. Di tengah perjalanan sebelah kiri ada jalur alternatif. Salah satu teman saya meminta untuk melewati jalur itu. Siapa tahu memang lebih dekat. Pas kita coba, iya ternyata memang lebih dekat. Dan jalur yang ketiga ada jalur alternatif lagi. Dan di situ perasaan saya sudah tidak enak. Tapi teman saya tetap maksa buat lewat jalur situ. Akhirnya kita lewat situ dan ternyata hampir 1 jam kita berada di jalur alternatif itu. Yang jalurnya sempit sekali. Sebelah kiri jurang dan gelap sekali. Dan tidak menemukan jalur keluar. Setelah sekian lama akhirnya kita menemukan jalur menuju jalur utama. Dan setelah kejadian itu kita tidak mau lagi lewat jalur alternatif. Setelah sampai setengah jam kami jalan di jalur utama, kami mendengar suara azan. Di sepanjang perjalanan yang mulai gelap, saya merasa banyak mata yang mengawasi kami. Saya tidak berani melihat kanan dan kiri karena sudah gelap. Dan kanan kiri banyak sekali pohon besar. Takutnya saya melihat penampakan kuntilanak lagi. Kami terus berjalan, tetapi kami merasa bahwa kami melewati jalur yang sama lebih dari 5 kali. Tapi saya tidak berani bilang ke siapapun. Kami merasa jalan sudah lama banget, tapi tidak ketemu pos 1. Padahal kelihatannya sudah di bawah, dan saya berkali-kali lihat perkampungan. Tapi setiap kali kita menuju ke sana ternyata hanya hutan, bukan perkampungan. Kami terus berjalan sampai kira-kira sekitar 4 jam, barulah kami sampai di pos 1. Dalam hati saya berkata, sangat tidak masuk akal pos 2 ke pos 1 memakan waktu 4 jam. Sesampainya di pos 1 kami berhenti sebentar dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 1 di sebelah kiri, saya merasa ada keramaian, tetapi tidak ada siapapun karena itu jurang kalau tidak salah. Kemudian saya melihat di samping kanan Hesti ada seorang perempuan tinggi memakai baju hitam seperti memakai jilbab hitam panjang. Pas saya lihat ada makhluk itu, langsung saya gandeng Hesti yang berada di sebelah saya dan saya nggak berani lihat ke belakang lagi. Salah satu teman cowok saya bilang, senternya diarahkan ke kanan karena setelah ini jalurnya kita belok ke kanan. Kita semua mengarahkan senter ke kanan, tapi tak kunjung menemukan jalur ke kanan, sampai hati mulai deg-degan. Dan kita sampai di sebuah gerbang, dan di belakang gerbang itu ada bangunan mewah. Saya pikir kami kesasar lagi atau mungkin masuk ke alam gaib. Ternyata pas kita deketin itu adalah Hotel Surya Tretes. Alhamdulillah kami semua menghela nafas. Kemudian kami menuju base camp dan pulang. Beberapa hari setelah pendakian, kami melakukan aktivitas seperti biasa. Disibukkan dengan kuliah dan tugas-tugas yang membuat lumayan pusing waktu itu. Suatu hari setelah pulang kuliah, saya bersama salah satu teman saya yang waktu itu ikut pendakian. Kami mengerjakan tugas dan pergi ke warnet untuk ngeprint tugas kuliah kami. Pas lagi pulang ke kos, saya buka handphone. Tiba-tiba ada SMS aneh yang isinya, salah satu dari kalian diikuti. Kemudian saya balas SMS-nya. Ini siapa? Lalu dibalas lagi. Ini Lucy. Manusia tidak ada gunanya. Aku tidak percaya manusia. Langsung saat itu saya deg-degan dan bingung. Sesampainya di kos, saya langsung mencari Hesti yang waktu itu ikut mendaki bareng ke Gunung Arjuno. Kebetulan Hesti itu teman seprodi saya dan juga teman satu kos dengan saya. Kamarnya pun bersebelahan dengan kamar saya. Saya coba mengetuk kamarnya, ternyata dikunci. Saya panggil, dia tidak menjawab dan tidak keluar. Si Hesti memang teman saya yang sering kesurupan. Jadi saya sudah biasa tidak begitu kaget, tapi saya takut dengan isi SMS itu karena memang pas di Arjuno, kami banyak mengalami keganjilan. Oh iya,
Lucy itu nama hantu yang sering masuk ke tubuh Hesti. Saya memang kenal dengan beberapa hantu yang sering keluar masuk di tubuhnya. Saya langsung lari ke bawah. Setelah itu saya panggil pembantu kos untuk mendobrak pintu kamar Hesti. Setelah didobrak, ternyata dia tergeletak di lantai. Kemudian kami mengelilinginya, ngaji bersama, dan kami pun bertanya, "Apa maumu? Siapa kamu?" Ternyata suara yang keluar dari mulut Hesti berubah-ubah. Ada banyak makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi seakan-akan Hesti itu ngobrol sendiri, tapi dengan jadi suara yang berbeda-beda. Makhluk yang merasukinya banyak sekali. Karena bingung, kami pun akhirnya memanggil warga dan orang pintar di sekitar kosan saya. Tetapi tetap susah tidak mau keluar makhluk yang merasuki Hesti. Sampai akhirnya ada teman saya yang punya sepupu yang katanya bisa membantu orang kesurupan. Lalu dia memanggilnya. Dan sepupu teman saya datang berlima dengan temannya. Mereka semua mencoba berulang kali untuk mengeluarkan makhluk di tubuh Hesti. Setelah beberapa lama akhirnya mau keluar setelah semua tenaga sudah dikerahkan. Jadi awal saya mendobrak pintu kamar Hesti itu habis maghrib. Dan makhluk-makhluk itu baru bisa keluar itu sekitar jam 1 malam. Hampir 7 jam dia kesurupan. Kebayang bagaimana riuhnya dan tegangnya kosku waktu itu. Itulah kisah mistis yang dialami oleh Ririn di Gunung Arjuno.